السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامة ديننا دنيانا وآخرنا بنهاية الدعاء والقبول وبجاه سيد رسول المقصود والمأمول وعلى ما نوى صرف الصالح بنهاية صالحة ثم إلى حضرة جميع أستاذنا ومعلمنا مشايخنا وعبائنا وأمهاتنا وإلى حضرة المؤلف هذا الكتاب بركات أسراره ثم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وأهل بيته شيء لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, حضرات المكرمين, para sesepuh yang kami hormati, para bini sepuh yang kami muliakan, para bapak ibu jamaah salat subuh yang kami cintai, patutlah kiranya kita sebagai hamba Allah pagi hari ini bisa menghirup udara segar, bisa mendapatkan peluang waktu untuk kita bisa bermuajahah dan untuk bisa kita lakukan sholat berjamaah, lalu kita lakukan berkumpul untuk melanjutkan pengajian pagi hari ini. Harapan kita semuanya, semoga apa yang kita bahas, apa yang kita telah dan apa yang kita kaji bersama senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pula kita akan mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kemaslahatan kita menuju ridha Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, detik dan saat ini, pada hari ini pula kita sudah mulai memasuki hari yang pertama di bulan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita sudah memasuki hari pertama di bulan Rabiul Awal. Di mana Rabiul Awal adalah bulan yang tidak boleh dilupakan oleh semua umat Islam di dunia ini, karena bulan Rabiul Awal adalah bulan yang mengandung nilai sejarah yang amat besar, ialah dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam qasidah yang sering kita dengar, Maulidun Nabi Rasul fi Rabi'il Awwali ثاني عشر عام الفيل على قول في المقال. مولد النبي الرسول في ربيع الأول ثاني عشر عام الفيل على قول في المقال. Maulidun Nabi, kelahiran Nabi adalah fi Rabi'il Awwal, ialah pada bulan Rabiul Awal. Tsani Ashra, tanggal 12 Amal Fili, ialah pada tahun gajah. Iki apal kabeh, lek apal yo kebacut. Lah di mana bulan Maulid itu dirayakan oleh seluruh umat di dunia. Di sana sini
kota besar, kota kecil, bahkan di surau-surau, di pinggir gunung sana ada pada memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad. Hanya sebagian kecil kelompok yang kadang juga tidak senang, bahkan juga mengkritik. Salah satu di antaranya yang tidak cocok dan mengkritik, tidak senang, adalah aliran Wahabi. Di dunia ini ada beberapa aliran, ada beberapa faham, ada beberapa sekte di dalam Islam. Ada yang namanya aliran, itu adalah aliran Syiah. Aliran Syiah itu jauh lebih banyak dibandingkan adalah aliran Wahabi. Aliran Syiah itu adalah aliran yang mengkritik habis-habisan terhadap sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman. Di masyarakat Iran sana mayoritas pengikut faham aliran Syiah. Lalu ada aliran Wahabi, adalah yang diikuti oleh sebagian masyarakat di Saudi. Ini adalah aliran kecil kalau dibandingkan dengan faham aliran Syiah. Lebih banyak orang-orang Syiah. Lalu kalau paling banyak di dunia ini faham yang diikuti oleh umat Islam di dunia ini, mayoritas adalah faham Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia. Di golongan kelompok yang namanya Mu'tazilah, itu golongan kecil. Wahabi golongan kecil. Di Indonesia ini ada beberapa organisasi yang fotokopinya faham Wahabi ini banyak. Lah yang namanya faham Wahabi itu mengkritik habis-habisan terhadap peringatan Maulid Nabi. Mereka mengatakan bahwa Maulid Nabi itu dianggapnya adalah sesuatu yang bid'ah. Di kula panjenengan nek enten dik mriki kampung-kampung bundik ndiae kok ana wong titik-titik bid'ah. Titik-titik khurafat, titik-titik musyrik. Iki putu kopi ini Wahabi. Karena ngoten ndak mawon kena dititeni wis. Lah, yang namanya paham Wahabi itu mengkritik bahwa peringatan Maulid Nabi itu adalah sesuatu perbuatan bid'ah, yang mana mereka berpendapat peringatan Maulid Nabi itu tidak diperingati oleh Nabi itu sendiri, dan tidak diperingati oleh para sahabat, juga tidak diperingati oleh kalangan zaman tabi'in. Mereka pendapatnya begitu. Oleh karena sesuatu itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, maka berarti itu disebut bid'ah, di mana bid'ah itu semuanya tersesat. Itu menurut pendapat mereka. Nek kita niki paling luwes wis bid'ah iku ya ana sing dolalah, ana sing hasanah, ana sing kesasar, ana sing apik. Itu sudah fleksibel, hampir bisa diterima oleh semua orang. Mereka terima begitu itu ya sekenemenan deh. Di
di mana kritikan-kritikan itu digembar-gemborkan di mana-mana. Alhasil secara gamblangnya itu tidak bolehlah umat Islam itu mengadakan peringatan Maulid Nabi menurut mereka. Oleh itu di tahun 80-an di Makkah sana ada seorang ulama yang bernama Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, yang dikenal dengan Sayyid Maliki. Beliau paling aktif dan paling giat mengadakan peringatan Maulid Nabi. Peringatan Maulid Nabi karena itu dianggap bid'ah oleh ulama Wahabi di masjid-masjid umum tidak boleh. Di Masjidil Haram sana tidak boleh karena yang berkuasa adalah Wahabi. Tapi suatu saat Wahabi ini akan tumbang dengan sendiri. Karena apa? Ada waktu-waktu kejayaannya dan ada waktu-waktu pasang surut-surutnya. Lah mereka mengatakan bid'ah lah menurut kalangan Ahlussunnah wal Jamaah yang namanya peringatan Maulid Nabi itu adalah bid'ah, tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus. Nah, itu tahun 80-an Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki itu adakan suatu sidang kalangan ulama-ulama Wahabi. Ditanyai tentang pendapatnya, ditanyai tentang argumentasinya. Nah, pada tahun 80-an itu Sayyid Muhammad bin Al-Maliki itu datang ke kiai-kiai sepuh-sepuh di Indonesia ini, minta berkat doa, minta barokah donga, muga-muga ngadepi itu bisa menjawab dengan tegas gamblang dan kuat hujjahnya. Kemudian Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki itu disidang oleh ulama-ulama Wahabi, ditanyai pendapatnya, ditanyai argumentasinya. Cara bahasa mriki, kenapa kamu adakan peringatan Maulid Nabi? Padahal itu adalah sesuatu yang bid'ah. Kalau kamu tidak bisa jawab, maka taruhannya nyawamu harus dihabisi. Kalau kamu tidak bisa memberikan argumentasi yang kuat, maka kamu harus dipenggal leher. Akhirnya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki membuat suatu risalah kecil yang isinya adalah beberapa argumen dan beberapa alasan. Alasan yang dikemukakan pertama adalah beliau Sayyid Ali al-Maliki mengatakan bahwa Maulid Nabi adalah sesuatu yang baik, di mana secara tidak langsung Nabi Muhammad itu sendiri mengadakan peringatan terhadap kelahirannya. Kenapa demikian? Iya, sebab Nabi Muhammad itu selalu lakukan puasa pada hari Senin, dan Nabi itu selalu melakukan puasa pada hari Khamis. Ketika Nabi melakukan ibadah puasa Senin itu ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah puasa pada hari Senin? Kenapa kok tidak pilih hari Selasa atau hari Rabu, yang dipilih kok hari Senin? Jawab Nabi, iya, saya lakukan puasa hari Senin ini karena aku dilahirkan ke dunia ini persis pada hari Senin.
Oleh karena aku dilahirkan di dunia ini pada hari Senin, aku syukuri kenikmatan kelahiranku itu dengan melakukan ibadah puasa sunnah yang disebut puasa sunnah. Dari hadis ini saja sudah bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa Nabi itu memperingati kelahirannya dengan melakukan ibadah. Berarti menurut saya, katanya Sayyid Muhammad, bahwa Maulid Nabi itu tidak bid'ah karena diperingati oleh beliau Nabi itu sendiri. Lalu yang kedua, Nabi ditanya, kenapa anda puasa hari Kamis ya Rasulullah, kok tidak puasa hari Jum'ah atau hari Sabtu? Ya, saya puasa hari Kamis ini sebab amal tindak laku perbuatan manusia itu dilaporkan kepada Allah persisnya pada hari Kamis. Piro ganjarane, piro kebagusane, piro jumlahe, iku laporannya dilaporkan kepada Allah oleh malaikat pada hari Kamis. Oleh itu aku senang kalau aku dalam keadaan dilaporkan pada Allah itu aku lakukan puasa sunnah. Jadilah puasa Senin Kamis. Nek dadi wong Jawa, wong nek wis umure tuwek diarani ambakane Senin Kamis. Mbah, sampeyan wis ambakane Senin Kamis aja neko-neko. Ada laporan harian, ada pula laporan mingguan, ada pula laporan bulanan, ada pula laporan tahunan. Manajemen perbankan itu biasanya ada yang namanya laporan harian, mingguan, bulanan, dan ada laporan tahunan. Lah amal ibadah manusia ini dilaporkan pada Allah pada tiap harinya itu persis pada waktu asar. Kelakuan kula panjenengan sing apik sing elek, pira ganjarane, pira dosane, puwendina dilapurno pada waktu asar. Hafizu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu, jagalah, ala salawati, atas solat-solatmu ya 5 waktu itu, terutama solat yang ada di tengah. Menurut hadis Imam At-Tirmidzi mengatakan solat yang ada di tengah itu adalah solat asar, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu tengah-tengah asar. Dan ini juga masuk akal, rasional, dan objektif, serta asar itu waktunya relatif singkat, kesibukan orang kadang belum selesai. Kadang-kadang awak-awak niki ana tamu, tuamune omongane gedabrus gak mari-mari. Sing duwe omah wis gak prasa. Ngomong gak karu-karuan suwe ini. Akhirnya sing duwe omah iki nek gak ndang-ndang ngomong ya repot deh.
ditinggalno sembahyang ki sungkan, kate diusir ki ya sungkan, kate ngomong sing blak-blakan iku ya sungkan, gak diomongi iku wis biasa ndelok jam iku gak perasan. Aku lek digongi terus ae asar bisa hilang gitu. Lah, kenapa kok waktu asar yang ditekankan? Iya, sebab waktu asar itu adalah waktu di mana malaikat melaporkan kelakuan kita, berapa ganjaran, berapa dosa itu dilaporkan pada waktu asar. Bahkan menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, itu amal kebajikannya mulai pagi sampai sore tidak diterima oleh Allah. Itu wong tua-tua nek gawe syair ya. Baca-bacane becendang sholat, malaikat takun kebatang jawab. Sebab uripe kakelem sholat, ana akhirat bakal dilanjrat. Baca-bacane becendang sholat, malaikat takon kebatang jawab. Sebab uripe kakelem sholat, ana akhirat bakal dilanjrat. Baca-bacane becendang sholat. Lalu amal kebajikan manusia dilaporkan pada waktu bulanan ialah pada waktu tanggal 13, 14, 15. Mulane kula panjenengan dianjuraken poso dina putih. Dina putih niku 13, 14, 15. Bahkan nek wong gelem poso dina putih iku ngarekno awat enom, ngarekno awet enom, ngarekno masih tetap mudah berseri-seri. Pamane gelem baca zikir, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Wah, niki nek diunekno waktu tanggal 13, 14, 15 karo poso, insyaallah dadi wong sing awet enom. Masih umure tuwek kaya si enom. Bab wong ne mboten mesti wis si enom potongane kaya wong tuwek. Sampeyan niku umur si enom kok kaya wong tuwek. Ana wong tuwek potongane isik kaya wong enom. Sampeyan umur pinten, Pak? Kula pun umur 70. Waduh, 70. Wah, yo kaya isi umur 40. Male kaya Titi Puspa ten mandian ya. Umure 70 si umur kaya umur 35. Tapi mbuh iku njabane sakmono jerone mbuh. Terus ada laporan tahunan di mana berapa banyak kebajikan kelakuannya manusia, berapa jumlah pahalanya dan berapa jumlah dosanya itu dilaporkan persis pada setiap tahunnya itu di hari malam nisfu Sya'ban. Mulane niku dikei istiqomah leluhur kita itu dengan banyak-banyak membaca kalimah Gusti Allah.
Itu argumentasi yang pertama yang dikemukakannya. Lalu di antara argumentasi yang dikemukakan oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di hadapan para ulama-ulama Wahabi, bahwa yang namanya Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi itu adalah sesuatu yang baik. Apalagi peringatannya itu dengan sedekah, baca Quran, dan peringatannya itu dengan membaca madah, pujian sanjungan kepada beliau Nabi Muhammad, dengan baca beberapa qasidah dan baca beberapa yang namanya sholawat. An-Nabi dzakal arus Zikruhu yukhyin nufus An-Nasara wal Majus Takhalu ala yadai An-Nabi lakal arus Zikruhu yukhyin nufus An-Nasara wal Majus Takhalu ala yadai. Itu ada pujian sanjung. Kenapa? Berdasar pada ayat Al-Quranul Karim, Allah mengatakan qul bifadlihi wa birahmatihi falyafrahu wa khairum mimma yajma'u. Qul bifadlihi, katakanlah wahai Muhammad, jikalau kamu mendapatkan anugerah dan rahmat Allah, falyafrahu, maka hendaklah engkau bergembira. Lah, bergembira itu adalah perintah Allah. Terutama gembira atas mendapatkan anugerah dan atas mendapatkan rahmat. Padahal yang namanya Nabi Muhammad terutusnya ke dunia ini adalah merupakan rahmat yang terbesar dari semua rahmat-rahmat lainnya. Lu apa kita salah kalau Nabi itu adalah merupakan rahmat terbesar yang dianugerahkan pada Allah, oleh Allah pada umatnya itu, kita sambut dengan gembira atas kelahirannya. Cara mriki barang diomongi ngono rada manduk-manduk. Iya. Sebagian sing nrimo, sebagian ndak, tetep beda. Oh, wong ngene atine gak padha. Wong ne wis pakai lah, nek wis gak seneng, gak karuan oleh nggunem, nek seneng gak karuan oleh ngelam. Iku wis wong ndi-ndi wis. Lalu seneng gak karuan oleh ngelem, mbok salah wae kadang-kadang dianggap bener. Tapi wong luwih gak seneng, ya opo ae dikandani iki barang bener, 2 kali 2 4 pun juga tidak mau terima. Kenapa? Wis dasare ora seneng. Ini syair Arab. Tubdil masawi wa ainus suhti tubdil masawi. Orang itu sangat benci, tidak senang, apapun yang kita katakan semuanya tetap dianggap salah. Dasar gak seneng. Lalu yang dikemukakan lagi alasannya adalah Abu Lahab itu adalah dedengkotnya orang masuk neraka. Bahkan ayat Al-Quran sudah menyatakan jelas dan gamblang dalam surat yang tersendiri mengatakan bahwa Abu Lahab itu adalah calon ahli neraka. Dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab.
bahwa yang namanya Nabi Abu Lahab itu adalah calon penghuni neraka, tetapi Abu Lahab ini setiap hari Senin itu mendapatkan anugerah, nanti kelonggaran, nanti di akhirat setiap hari Senin itu tidak disiksa Abu Lahab. Kenapa kok tidak disiksa Abu Lahab itu? Ya, sebab Abu Lahab ini pernah senang ketika terlahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti senang, gembira. Itulah kebanggaan daripada orang Arab jahiliyah itu. Lebih bangga, lebih senang kalau punya anak laki-laki. Itu orang Arab jahiliyah. Orang-orang di Indonesia juga masih terpengaruh. Lek duwe anak wedok niku rada gak pati bareng duwe anak lanang wadis senengi galu ora. Warang anak lahir lanang kuwabe dikandani, alhamdulillah anakku lanang, anakku lanang. Bareng anak wedok lahir, ya apa kabari anak sampean wedok? Padahal anak wedok niku kadang-kadang luwih manfaat timbangane anak lanang. Ana apa-apa kadang-kadang sing ngewangi repot-repot iku anak wedok. Umur 7 tahun wis iso nyabu, wis iso kelut-kelut, iso resik. Umur 7 tahun wis iso kora. Ibuke repot direwangi. Ibuke umbah-umbah direwangi. Ibuke setrika direwangi. Umur 10 tahun wis iso gawe masak-masak, iso gawe wedang, iso ngedukno gawe wedang kanggo bapak. Nek bapake gak ono, anak wedok sing gawe. Bu menawi nduk anu ten pasar. Niki kula dipasrahi kanggo gaekno wedang jenengan. Iki arek wedok. Ya napa? Kenek gawe sangkule urip rumah tangga anak wedok. Bareng anak lanang, ya napa? Umur 7 tahun ora iso nyapu-nyapu, ora iso ngewangi wong tuane, malah dadi juragan. Wong tuane nyapu anake anil. Bapake lho resik-resik omah. Wah anake jangkruk ambek jagongan. Anak lanang. GMM gelendang-gelendung mulih mah. Anak lanang itu, anak perempuan itu kadang-kadang lebih berguna, berdaya guna dan lebih bermanfaat dibandingkan dengan anak laki-laki. Lah ketika Nabi Muhammad lahir itu digendong, dibawa keliling-keliling ke Ka'bah, digongubeng-ubeng nang Ka'bah saking senenge ndek ponakan laki-laki. Cara mriki dikoudang sembarang kali. Wong mriki nek kadung ngudang lak waduh macam-macam. Anake sapa rek sing ganteng dhewe amene wis tangi. Anake sapa rek yamene wis mulai nah dikoudang digomubeng Ka'bah. Sebagian riwayat itu tidak dinyana dan tidak diduga ada orang yang berpakaian jubah putih serba putih mendekat membisikkan kepada si Abu Lahab ini supaya diberi nama Muhammad. Karena tidak ada sejak zaman dulu sampai sekarang orang yang bernama Muhammad. Muhammad itu artinya terpuji. Harapannya
besok-besok jadilah orang yang terpuji. Barang dikandani wong rahong bagian putih serba putih, si namanya Abu Lahab gito-gito bahasa Jawanya, cepat-cepat pulang memberitahu pada si namanya ibundanya Nabi tadi itu supaya diberi nama Muhammad. Cara mriki Bu Aminah, wis tah anak sampean niku jeneng sapa-sapa wis tah jenengna Muhammad. Muhammadun bashar lakal bashari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Muhammadun bashar, berilah nama Muhammad. Akhirnya sudah diterima dengan hati tulus dan ikhlas. Si anak kecil ponakan Abu Lahab tadi itu diberilah nama Muhammad. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min Arabina wa min ajami. Katanya kita Burda. Saking gembiranya, saking senangnya, Abu Lahab tadi itu punya budak yang namanya Thuwaibah. Orang saking senengnya punya ponakan laki-laki itu, mentoknya kesenangan dan kebanggaannya itu punya budak yang namanya Thuwaibah itu langsung dimerdekakan, langsung dibebaskan daripada perbudakan. Thuwaibah, alhamdulillah cara iku wong iman, aku wis alhamdulillah syukur ponakanku lanang kon saiki gak dadi budak, wis tak dadekno wong merdeka. Begitu saking senangnya itulah atas kelahiran Nabi itu, nanti di akhirat pada hari Senin itu tidak disiksa. Lah itu orang kafir yang sudah betul-betul dinas dalam Al-Quran calon ahli neraka itu saja mendapatkan kelonggaran, mendapatkan istirahat. Apalagi kalau itu yang bergembira kita ini sebagai umatnya. Wong kafir dedengkotan ae iso oleh kalonggaran apa maneh ya awak-awakan iku nek seneng nang lahirin Nabi insyaallah meni-meni oleh kalonggaran, meni-meni umpama jane disiksa diwenehi keringanan Nabi Gusti Allah. Nah, alasan itu apa? Sebagian ulama-ulama Wahabi pada yang menerima, ada sebagian yang mereka tetap menolaknya. Tapi sudah dibebaskan, tidak diancam bunuh, tidak diancam untuk dipenggal leher beliau. Lalu alasan yang selanjutnya yang dikemukakan oleh beliau Sayyid Muhammad pada waktu di sidang itu adalah Nabi itu hijrah dari Makkah menuju Madinah. Begitu Nabi hijrah dari Makkah menuju Madinah, disambutlah oleh ulama-ulama dari kalangan ulama yang ada disambutlah oleh penduduk kota Madinah, disebutlah sahabat Ansar. Ketika itu disambut dengan bacaan padah pujian dan disambut dengan alunan terbang. Nabi datang dari Mekah menuju Madinah itu disambut dengan sanjungan dan pujian. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru
دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. Prek ya, biasanya terbakar prek. Lah, disambut oleh para sahabat dari Madinah itu. Sesampai di Madinah, beliau Nabi hidup di kalangan masyarakat Madinah itu campur dengan orang-orang beragama lain, campur dengan orang sebagian agama Majusi ya. Campur dengan agama orang-orang pengikut agama Nasrani. Ada sebagian mereka beragama Yahudi. Multi ras, multi suku dan multi agama itu yang ada di Madinah. Itu begitu hidup di Madinah itu beliau Rasulullah berjumpa dengan orang Yahudi. Ketika itu orang-orang Yahudi pada melakukan puasa yang namanya puasa Asyura. Begitu dialog omongan Nabi dengan orang Yahudi, kenapa ente bahasa mriki ya ente kok poso ini hari Asyura? Iya, sebab Asyura itu adalah hari kemenangannya para nabiku, Nabi Musa, ketika diancam oleh Raja Fir'aun akan dibunuh. Ternyata nabiku Nabi Musa itu selamat dari ancaman Fir'aun. Fir'aun tenggelam dalam lautan. Oleh karena nabiku Nabi Musa itu selamat, saya syukuri kemenangan keselamatannya nabiku Nabi Musa itu. Saya lakukan puasa yang namanya puasa Asyura. Atas demikian itu Nabi mengatakan para sahabat, oh gitu ya sahabat ya, ini Nabi Musa itu adalah saudaraku, sama Nabi, sama Rasul, sama-sama utusan Allah. Oleh itu kamu semua tidak menghormati pula. Nah, silahkan kamu wahai umat Islam lakukan puasa sunnah yang namanya puasa Asyura. Dari hadis ini saja Nabi itu dengan hadis yang jelas gamblang itu memperingati hari kemenangan Nabi Musa. Apa tidak boleh kalau kita ini umat Islam itu memperingati atas kelahiran beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Argumentasi itu pun juga diterima oleh sebagian ulama-ulama Wahabi, tapi sebagian pula ada yang menolaknya. Wis tahnik dunya iku ya apa ae, ana wong sebagian sing seneng, ana sebagian sing gak seneng. Wis nek sapa ae wis iku. Masih tak awak niki wis diwati-ati. Tetep ono ae wong sing gak apa maneh gak hati-hati awake tambah akeh sing gak lagune urip niku ya. Oleh karena argumentasi itu sebagian diterima sebagian oleh kalangan orang-orang Wahabi, akhirnya gagallah, tidak diancam bunuh. Nah, semoga kita diberi anugerah rahmat yang besar oleh Allah, diberi rezeki yang banyak hingga kita bisa memperingati atas kelahiran beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana memperingatinya itu banyak fadilahnya dan banyak faedahnya. Kiranya itulah yang bisa kita sampaikan, waktu sudah agak siang, kiranya itulah
Jika ada kekhilafan dan kekeliruannya, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wallahul muwaffiq lis-shawab wa ilaihil marji'ul ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.